Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bogor Bapak Akang Trisnanto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor diwakili Bapak Abdul Jalil Kasih Pondok Pesantren, Ketua MUI Kota Bogor Bapak Kiai Tubagus Muhyiddin atau yang mewakili, ibu-ibu guru yang saya sayangi silakan duduk di depan, Bu Elin. Lalu keluarga saya Bapak Ibu Darmawan, ada Bu Holisoh dan ibunya ada Bu Arum ya. Lalu ada tamu-tamu lembaga yang kami hormati, ada Ustadz Firman dari Jamiatul Falah, Ustadz Kasimin dari Payung Agung, Ustadz Miftah dari RKS, Ustazah Putri dari Tabasan Tahsin Bahagia Baitus Salam, Ustazah Reni dari SHK Tahsin Umahat Al-Ikhlas. Ahlan wa sahlan, semoga mendapat keberkahan dari acara ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Galuh Trisanti yang alhamdulillah bersama teman-teman memprakarsai berdirinya pesantren Guru Quran Bintang Al-Quran 4 tahun lalu ya. Bapak Ibu, kami bukan berawal dari kemampuan, bukan. Tapi kami berawal dari kegelisahan. Kegelisahan melihat medsos anak muda kita isinya adalah rata-rata kebanyakan diantaranya anak-anak yang bucin. Apa itu bucin, santri? Iya. Bukan suaminya, bukan mahramnya, bucin gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Saya lihat mereka tuh langsung gelisah hanya karena tidak dibalas sama pacarnya. Jadi chatnya isinya apa? P, seakan-akan dunia kiamat kalau nggak dibalas ya. Jadi itu membuat kami itu sangat, apa yang bisa kita lakukan untuk umat ya. Banyak anak-anak yang berani membentak orang tuanya. Kami juga gelisah melihat anak-anak yang di sekolah sholat, bahkan sholat duha, tapi di rumah tidak sholat, di mal tidak sholat. Bahkan para penghafal Quran pun ada yang galau karena tidak tahu tujuan hidupnya, bingung lulus dari pesantren mau jadi apa. Atas kegelisahan ini kami berawal ya, jadi bukan dari sebuah kemampuan, karena kami sadar ini bukan sekedar krisis biasa, tapi ini adalah krisis iman. Anak-anak kita gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka nggak kenal sama Robnya, nggak tahu bahwa Allah itu sangat maha penyayang, sangat baik dan tempat mereka menggantungkan harapan. Mereka nggak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak kenal bahwa Rasul kita telah mendoakan kita 1500 tahun yang lalu. Mereka nggak tahu mereka punya Quran, solusi hidup mereka, sahabat mereka hingga akhir hayat, hingga bahkan hari kiamat. Mereka tidak tahu. Dari kegelisahan ini kami berangkat 4 tahun lalu. Anak-anak kita, para pemuda-pemudi kita harus disadarkan bahwa mereka adalah sebaik-baik ciptaannya. Tidak boleh lagi ada anak-anak yang depresi, galau, bahkan na'udzubillah bunuh diri karena nggak tahu siapa dia. Padahal Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat sempurna sebaik-baik ciptaan. Mereka harus tahu bahwa mereka adalah pemikul beban, mukallaf. Ada yang hilang Bapak Ibu semua dari pendidikan anak-anak kita. Ada yang hilang dari pendidikan di rumah-rumah keluarga muslim, dari sekolah-sekolah muslim. Mungkin kita abai mendidik hati-hati mereka. Kita abai mendidik iman mereka. Maka santri Bintang Al-Quran harus dibangunkan fitrahnya. Disadarkan bahwa mereka adalah hamba dari Rabb yang maha penyayang, dan bahwa ada rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik penciptaan antuna semua. Maka Bintang Al-Quran memilih mengambil peran ini, peran yang paling mendasar. Peran kami bukan peran khusus, bukan peran yang muluk-muluk. Peran kami adalah mendidik santri kami menemukan jati dirinya, mendidik iman mereka, menemani para santri menikmati lezatnya Al-Quran, sahabat kita hingga akhirat. Menemani para santri menemukan peran peradaban mereka,
Dari tujuan ini pendidikan kami berangkat, pendidikan penyadaran. Kami bangunkan kesadarannya. Kami ajak mereka terpesona pada kebesaran Allah. Kami bimbing mereka agar mereka menyembah Allah dengan pendarahan, dengan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nggak enak sama teman, tapi karena insya Allah. Bahkan kami tidak mengejar hafalan jika iman mereka belum tumbuh. Mereka harus mulai dari mentadaburi Al-Quran, turun ke kampung-kampung, ke desa, untuk mengenal umat, untuk dibangkitkan kecintaannya pada umat. Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kami didik mereka tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa mereka, supaya hati mereka bersih, hati mereka mampu melihat kebenaran dan berani melakukan kebenaran. Kami ajari mereka menerima sepenuhnya kekurangan ayah bunda mereka, takdir hidup mereka, dan yakin bahwa takdir yang Allah berikan adalah takdir yang terbaik yang telah Allah rencanakan buat mereka. Tidak ada yang mau tepuk tangan? Bu Upet boleh diganti slide-nya yang tadi 10 pilar. Ya, ini data-data ya, tadi saya tidak bacakan. Boleh diulang yang 10 pilar saja. Dikurangi volumenya, Bu Upet. Ya, tujuan pendidikan kami mendidik santri mencintai Al-Quran dan mengenal dirinya sehingga mampu mengamalkan kekuatannya untuk umat. Dimulai dari pendidikan iman, iman lagi, iman dulu. Kedua, berbakti pada orang tua, menerima semua kekurangan orang tua. Tasintalaki, mencintai Al-Quran, bukan sekedar menghafalkannya dalam tanda petik ya, mengenal dirinya, mengenal kebesaran Allah dalam dirinya. Menjawab dan kemandirian karena mereka dapat memikul beban mukallaf, mengasah hati dan komunitas sebagai bekal menjadi istri dan ibu, mengajar dan terjun ke masyarakat, organisasi dan manajemen ya, agar mereka menjadi santri tepat guna, training pembekalan agar mereka tahu banyak guru-guru kehidupan di luar sana, bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Dan terakhir, program unggulan kami adalah santri masuk desa, insya Allah setiap tahun sekali ya. Bismillah, kami berterima kasih sekali atas dukungan Bapak Ibu semua, atas perjuangan kami 4 tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua setia bersama kami, dan kami bisa saling bersaksi memberikan kebaikan di hadapan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiro kepada Ambu Galuh atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Mulia Mandiri, yakni Bapak Triasmoro Iman Santoso SMI MM. Kepada Bapak Triasmoro Iman Santoso, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman nasihat kita semua dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Balikpapan atau mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor atau yang mewakili, kemudian Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang mewakili Ketua Pesantren Saung Tahfiz, terus juga Kepala Sekolah STB Aki Bu Elin yang saya hormati, kemudian juga semua para dermawan bintang Al-Quran, ada Bu Holiso, ada dan keluarga, ada Bu Sari dan keluarga, Pak Atang dan keluarga, kemudian Bu Intan dan keluarga, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, termasuk pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang selama ini telah sama-sama mendampingi anak-anak kita semua dalam belajar Al-Quran. Juga buat semua orang tua, santri yang hari ini insya Allah akan menyaksikan kelulusannya, kerja keras anak-anak kita
yang sudah sekitar 3 tahun kita bisa bersama-sama, kerjasama, mendampingi anak-anak kita. Ya, insya Allah hari ini mungkin pelepasannya dalam arti anak-anak kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Juga terima kasih buat semua sahabat-sahabat lembaga-lembaga pesantren, lembaga panti asuhan, lembaga dan media. Dan saya mungkin tidak terlalu banyak. Yang pertama saya pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan Bapak, Ibu, siapapun adik-adik yang selama ini kita udah sama-sama coba mewujudkan salah satu sarana pendidikan Al-Quran yang selama ini sudah support, didukung oleh Ibu. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua sekecil apapun, ya, dalam bentuk apapun, insya Allah menjadi bernilai ibadah, mendapat pahala dan balasan pahala dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili Yayasan Mulia Mandiri, ya. Alhamdulillah kaitan dengan lembaga pendidikan yang ada ini, dari yayasan sendiri mencoba mulai mempersiapkan juga gitu, mempersiapkan action plan-nya anak-anak kita ini setelah belajar 3 tahun di sini. Kira-kira lembaga bisa memfasilitasi apa lagi gitu. Jadi ada tindak lanjutnya gitu. Jadi saat ini emang dari pemikiran tersebut itu salah satunya kita coba mulai membuka lahan dulu lah, gitu. Sedikit slide di sini. Slide ini bagian dari pengembangan untuk memfasilitasi anak-anak kita ke depannya, gitu. Anak-anak kita dan termasuk santri-santri yang ada di Song Tafiz Bintang Al-Quran, pesantren dan semuanya. Jadi mudah-mudahan jadi role model persiapan ke depannya, perkembangan berikutnya, memberikan manfaatnya bisa seluas-luasnya gitu. Karena saya baca kayak anak-anak ada yang sudah punya cita-cita mau jadi direktur rumah sakit gitu. Alhamdulillah di yayasan sudah memulai beberapa waktu lalu menjajaki untuk membuka apotek, membuka klinik. Jadi tanpa disadari, tanpa disangka kalau ada sinkron. Walaupun implementasinya, wujudnya, alam nanti Allah yang ini kan yang menentukan, tapi kita sudah fasilitasi. Itu salah satu contohnya lah gitu. Ada juga pengen buka pesantren bisnis misalnya. Nah di lembaga ini ada juga fasilitas kegiatan usaha. Yang mana itu saat ini emang karena masih skala kecil, jadi semacam bisa jadi lab anak-anak kita lah gitu. Nah itu gambaran sedikit tentang Mulia Mandiri dan dari saya mungkin cukupkan itu, dan terima kasih sekali lagi buat semua Bapak Ibu, saudara-saudari semua, anak-anak semua atas perjuangannya, kontribusinya. Bersama-sama kita berkiprah di dalam dunia pendidikan ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.